the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Hai, hari ini Cika, Sesa, dan Kayla mengunjungi dua museum di kota tua nih. Yang pertama, kita mengunjungi Museum Fine Art and Keramik. Sehabis itu, kita ke Museum Wayang. Karena jaraknya nggak terlalu jauh, kita bertiga bareng teman-teman yang lain berjalan kaki sambil mengeksplor lingkungan sekitar. Kegiatan ini juga termasuk aktivitas outdoor loh, karena dilakukan di luar ruangan dan melibatkan aktivitas fisik seperti berjalan, mengamati lingkungan, serta berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selain menambah pengetahuan kita tentang sejarah dan budaya, aktivitas outdoor seperti ini juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh serta dapat melatih stamina, menjaga kebugaran, dan membuat pikiran menjadi lebih segar. Dengan melakukan kegiatan ini, di luar ruangan kita juga bisa belajar untuk berinteraksi dengan lingkungan secara langsung. Dalam agama Islam, seni sebenarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Seni dipandang sebagai salah satu cara manusia mengekspresikan keindahan, kreativitas, dan rasa syukur kepada Allah. Karena itu, banyak bentuk seni berkembang di dunia Islam, seperti kaligrafi, arsitektur masjid, seni ukir, musik tradisional, hingga pertunjukan budaya. Islam juga mengajarkan bahwa Allah mencintai keindahan. Nilai keindahan ini dapat dilihat dari berbagai karya seni yang mengandung pesan moral, nilai kebaikan, dan budaya yang positif. Salah satu contoh dakwah melalui seni budaya di Indonesia adalah wayang. Para ulama, khususnya Sunan Kalijaga, menggunakan wayang sebagai media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Melalui cerita wayang, nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, dan keimanan disampaikan dengan cara yang mudah diterima masyarakat pada masa itu. Yang menunjukkan bahwa dakwah tidak selalu dilakukan melalui ceramah aja loh, tetapi juga bisa melalui pendekatan budaya dan seni. Dengan cara tersebut, ajaran Islam dapat diterima secara damai, santun, dan dekat dengan kehidupan masyarakat. Selain wayang, seni keramik juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang penting. Keramik tidak hanya berfungsi sebagai benda pakai, tetapi juga menjadi karya seni yang menunjukkan perkembangan peradaban, perdagangan, dan pengaruh budaya dari berbagai bentuk, daerah, dan negara, termasuk pengaruh Islam dalam motif dan desainnya. Kearifan lokal yang merupakan nilai, tradisi, dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Kearifan lokal biasanya mengandung nilai kehidupan seperti kerjasama, sopan santun, toleransi, dan penghormatan terhadap budaya sendiri. Contohnya seperti seni wayang, batik, tarian daerah, dan kerajinan keramik tradisional. Wayang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal Indonesia yang memiliki nilai moral dan pendidikan. Cerita dalam wayang mengajarkan tentang kejujuran, tanggung jawab, keberanian, dan menghormati sesama. Karena itu, wayang tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi pembelajaran sosial dan budaya. Namun, di sisi lain, adanya globalisasi budaya yang merupakan sebuah proses masuknya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat melalui teknologi, media sosial, internet, dan komunikasi modern. Globalisasi membuat masyarakat lebih mudah mengenal budaya dari negara lain, seperti musik, fashion, makanan, dan gaya hidup. Globalisasi membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, masyarakat dapat belajar budaya baru dan perkembangan dunia menjadi lebih cepat. Namun, jika tidak disikapi dengan baik, globalisasi dapat membuat generasi muda melupakan budaya lokal dan lebih tertarik pada budaya luar. Karena itu, keberadaan museum menjadi penting sebagai tempat pelestarian budaya dan sejarah. Museum membantu masyarakat,
khususnya generasi muda, untuk mengenal dan menghargai budaya lokal agar tidak hilang akibat perkembangan zaman. Melalui kunjungan ini, kita dapat memahami bahwa budaya lokal merupakan identitas sosial bangsa Indonesia. Di tengah arus globalisasi ini, kita sebagai masyarakat perlu banget untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Pelestarian budaya nasional bisa dilihat dari cara kita melestarikannya. Yang pertama itu kita dapat mempelajari budaya daerah. Yang kedua, kita dapat menjaga peninggalan sejarah. Dan yang ketiga, kita dapat mencintai karya seni bangsa. Di dalam Museum Keramik, banyak sekali budaya-budaya yang dipajang untuk memperkenalkan berbagai lukisan-lukisan dari beberapa daerah. Dan untuk memperkenalkan kita dari budaya yang ada di Indonesia. Sedangkan di dalam Museum Wayang memperkenalkan kita tentang wayang yang ada dari beberapa daerah dan dari beberapa negara. Museum Wayang juga mengajak kita untuk memberitahu tentang beberapa kepercayaan yang ada di Indonesia. Wayang tidak hanya sebagai pajangan saja, namun memiliki arti masing-masing. Pelestarian budaya nasional merupakan salah satu bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Indonesia memiliki ratusan suku, bahasa daerah, dan kesenian yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut bukan menjadi pemisah, melainkan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Dengan mengenal budaya dari berbagai daerah melalui museum, kita belajar untuk menghargai perbedaan dan memperkuat rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Selain itu, pelestarian budaya juga merupakan wujud tanggung jawab warga negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menjaga dan menghargai warisan budaya yang telah diwariskan oleh para pendahulu. Kunjungan ke museum menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga identitas dan jati diri bangsa. Museum Wayang dan Museum Seni Rupa dan Keramik tidak hanya berfungsi menjadi tempat penyimpanan benda bersejarah, akan tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter. Dari wayang, kita dapat mempelajari nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, kerja keras, dan kebijaksanaan. Sementara itu, karya seni rupa mengajarkan kita untuk menghargai kreativitas, kerja keras, dan hasil karya anak bangsa. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara yang berkarakter dan cinta tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga budaya nasional. Jika generasi muda tidak mengenal budayanya sendiri, maka budaya tersebut dapat perlahan terlupakan. Oleh karena itu, sikap bangga terhadap budaya Indonesia perlu ditumbuhkan sebagai bentuk nasionalisme. Dengan mencintai dan melestarikan budaya bangsa, kita turut menjaga identitas Indonesia di tengah pergaulan dunia. Setelah mengunjungi dua museum ini, kita jadi menyadari bahwa pelestarian budaya bukan hanya tentang menjaga benda bersejarah atau karya seni, tetapi juga menjaga persatuan, identitas, dan jati diri bangsa Indonesia. Kita sebagai generasi muda memiliki tanggung jawab untuk meneruskan warisan budaya tersebut, agar tetap hidup dan menjadi kebanggaan bangsa di masa depan. Jujur, setelah aku mengunjungi dua museum ini, Museum Wayang dan Museum Seni Rupa dan Keramik, aku jadi banyak belajar lebih banyak tentang seni pertunjukan tradisional dan seni rupa yang menjadi bagian penting dari budaya Indonesia. Museum pertama yang aku kunjungi adalah Museum Wayang. Di sini ada banyak sekali koleksi wayang dari berbagai daerah Indonesia, mulai dari wayang kulit, wayang golek, sampai berbagai jenis wayang lainnya yang memiliki bentuk dan ciri khas masing-masing. Melihat koleksi-koleksi ini ngebuat aku sadar kalau wayang tuh bukan cuma sekadar boneka untuk pertunjukan. Wayang merupakan salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang memadukan banyak unsur seni sekaligus. Ada seni rupa yang terlihat dari bentuk dan ukiran wayangnya. Ada seni musik melalui iringan gamelan. Ada juga seni sastra dari cerita yang dibawakan.
Juga seni teater yang ditampilkan oleh dalang saat memainkan tokoh-tokoh wayang. Selain jadi hiburan, pertunjukan wayang juga sering digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan. Karena itulah, wayang menjadi salah satu warisan budaya Indonesia yang masih dilestarikan hingga sekarang. Setelah itu, aku melanjutkan kunjungan ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Saat memasuki museum ini, aku bisa melihat berbagai karya seni yang dipamerkan, mulai dari lukisan-lukisan, patung, sketsa, hingga koleksi keramik yang memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi. Lewat karya-karya yang ada di museum ini, kita bisa melihat bagaimana para seniman menuangkan ide, perasaan, dan kreativitas mereka ke dalam sebuah karya. Setiap karya pastinya memiliki keunikan tersendiri, baik dari segi warna, bentuk, maupun pesan yang ingin disampaikan. Nah, salah satu bagian yang menarik perhatian aku tuh koleksi-koleksi keramiknya. Soalnya, koleksi keramiknya itu bukan berasal dari Indonesia doang, tapi juga dari beberapa negara lain. Nah, banyaknya koleksi ini nunjukin kalau seni dan budaya dapat menjadi penghubung antar bangsa sejak zaman dahulu. Dari kedua museum ini, aku belajar bahwa seni bukan hanya tentang keindahan, tetapi juga tentang sejarah, budaya, dan identitas suatu bangsa. Melalui wayang, kita bisa mengenal seni pertunjukan tradisional yang penuh makna. Sementara melalui karya seni rupa dan keramik, kita bisa melihat bagaimana kreativitas manusia berkembang dari masa ke masa. Setelah mengunjungi dua museum ini, jadi ngasih aku pengalaman yang seru sekaligus menambah wawasan tentang kekayaan budaya Indonesia. Semoga warisan budaya seperti wayang dan berbagai karya seni rupa dapat terus dijaga dan dikenalkan kepada generasi muda agar tidak hilang di telan zaman.